makanan khusus atau yang harus dipantang gitu. Oh, oke, baik, Prof. Kemudian, Prof, kan ini ada pertanyaan dari Bu Nita lagi, Prof. Obat-obatan rematik ini kan anti nyeri ya, Prof. Itu kan apakah salah satu yang termasuk obat steroid bila diminum jangka panjang akan berdampak kepada osteoporosis dan luka pada lambung, Prof? Ya, mengenai osteoporosis, kalau obat antiinflamasi yang non steroid itu tidak pengaruh terhadap kepadatan tulang, jadi tidak menimbulkan osteoporosis. Tetapi kalau steroid yang juga mempunyai efek anti analgetika dan antiinflamasi, itu kalau dipakai dalam jangka panjang jelas akan menimbulkan efek samping antara lain osteoporosis. Ya. Dan mengenai komplikasi, saya lihat mungkin slide nomor 2 atau nomor 3 terakhir sudah memperlihatkan salah satu komplikasi akibat pemberian obat antiinflamasi non-steroid. Bisa terjadi erosi, luka lambung, luka saluran cerna, atau perdarahan, atau malah perforasi. Perforasi maksudnya saluran cerna jadi bocor, bolong gitu. Tadi sudah ada gambar perdarahan lambung. Mudah-mudahan itu bisa masih diingat. Betul, Prof. Prof, ini juga ada pertanyaan dari Bu Nita nih, Prof. Yang cukup sering ditanya ya, Prof, misalnya nih pasien dengan nyeri sendi itu boleh nggak, Prof, diurut tradisional? Sebenarnya itu berbeda-beda ya, tapi pada dasarnya sebagian besar, apalagi kalau ada tanda peradangan misalnya merah dan bengkak, sebaiknya jangan diurut. Ya. Iya, baik, Prof. Jadi kalau bengkak sama merah jangan diurut ya, Prof ya. Kemudian, Prof, pertanyaan selanjutnya, Prof. Untuk pasien yang dari Anissa Serf, ini katanya mengalami nyeri lutut, Prof, terutama jika berjalan dengan jarak yang jauh atau menaiki tangga. Itu kira-kira masih bagian dari reumatik juga nggak, Prof? Dan pengobatannya sesuai dengan yang Prof bilang tadi kah? Ya, itu memang kemungkinan besar ya. Kalau dilihat dari riwayat penyakitnya, ini memang termasuk rematik, termasuk penyakit rematik. Mungkin ya, saya tidak bisa memastikan, mungkin osteoartritis pada lutut. Ya, kita tahu bahwa sedemikian banyaknya penyakit rematik sehingga orang dengan keluhan lutut pun belum tentu penderita penyebabnya sama. Belum tentu karena osteoartritis, bisa juga kan karena rheumatoarthritis misalnya, atau karena pirai tadi. Jadi kalau seorang mengatakan lututnya sakit, kemudian temannya juga mengatakan lututnya sakit, belum tentu jenis penyakit rematiknya sama. Ya. Jadi dengan sendirinya penanganannya pun berbeda, bergantung kepada jenis penyakit rematik tersebut. Iya, jadi memang harus diperiksa dulu ya, Prof, dan didiagnosis dengan pasti dulu. Kemudian, Prof, ini ada pertanyaan dari Farza Askiara. Untuk rematik karena faktor genetik, bagaimana cara mencegahnya? Apakah ada exercise untuk mengurangi rasa sakit? Dan juga apakah mandi malam memicu rematik, Prof? Maaf, kalau penyakit rematik yang penyebabnya adalah genetik, keturunan, itu tidak bisa dicegah. Sampai sekarang belum. Mungkin yang bisa dilakukan, dan setahu saya belum ada di sini, di luar negeri ya, mungkin ada dilakukan genetic counseling. Ya, mungkin ya. Tapi saya kira kita masih belum sampai ke sana ya. Maaf, pertanyaan berikutnya apa tadi? Mandi malam, Prof, apakah memicu Mandi malam penyebab rematik itu ada mitos yang udah turun-temurun ya. Jadi sebenarnya tidak ada itu. Tidak ada pengaruh mandi malam terhadap timbulnya penyakit rematik. Rematik ya, Prof. Ya, Prof. Ya. Kemudian, Prof, selanjutnya ada pertanyaan dari Kiki. Ini, Prof,
apakah bunion itu bisa ditanggulangi dan kalau bisa itu ke bagian apa, Prof? Bunion kalau pada tahap awal, kalau belum terlalu berat, mungkin ditangani oleh rehabilitasi medik ya, dengan disesuaikan bentuk sepatunya dan sebagainya. Tapi kalau sudah berat, tentu tidak bisa dikoreksi atau diatasi dengan obat. Harus konsultasi ke dokter ahli, yaitu spesialis ortopedi. Oke, Prof. Jadi untuk awal masih bisa ke dokter rehab medik, tapi tahap lanjut harus mungkin ke dokter bedah ya, Prof ya. Dokter bedah tolong. Dokter bedah. Oke. Selanjutnya, Prof. Oh, ini ada pertanyaan yang spesifik, mungkin nanti akan di follow up. Ini Prof. Dari Oktri Susanti yang menanyakan mengenai untuk meningkatkan sendi yang baik, diminum vitamin atau obat apa, Prof? Untuk meningkatkan sendi yang baik. Jadi untuk kualitas sendi yang baik itu baiknya minum vitamin atau obat apa, Prof? Gitu, Prof. Sebenarnya untuk sendi yang normal tidak ada obat-obat yang perlu kita konsumsi untuk memperbaiki atau mempertahankan. Yang perlu dijaga ialah supaya sendi tidak dibebani secara berlebihan. Jadi kalau beban sendi itu berlebihan, tentu kemungkinan timbulnya penyakit rematik atau keluhan rematik itu lebih besar. Dan tidak ada latihan tertentu atau obat tertentu ya. Yang dijaga adalah jangan trauma atau beban yang berlebihan terhadap sendi yang bersangkutan. Misalnya kita lihat pemain bola misalnya sering lututnya sakit, yaitu karena trauma, karena beban yang berlebihan. Cara yang terbaik ya tentu berhenti main bola itu. Ya. Kemudian mungkin yang tadi ada di slide Prof juga ya, Prof, terkait berat badan ya, Prof. Ya, itu termasuk beban sendi. Iya, betul, Prof. Jadi beban sendi bisa karena memang berat badan, bisa karena aktivitas. Itu saja. Ya. Kemudian, Prof, dari Ibu Nita Witanto menanyakan, pada kasus nyeri sendi, apakah selalu dialami di usia emas? Lalu pada wanita yang menopause, apakah mengalami penyakit sendi dengan segala komplikasinya? Tadi sudah kita lihat banyak jenis penyakit rematik, dan kalau kita lihat kasus-kasusnya, tidak semua penyakit rematik itu pada usia lanjut. Justru ada penyakit-penyakit rematik yang lebih sering ditemukan pada usia muda, bahkan pada usia anak-anak. Jadi penyakit rematik bukan monopoli orang tua. Ya. Kemudian. Iya, betul. Ya. Iya, betul ya, Prof. Dari berbagai, karena tadi ya, Prof, penyakitnya ada banyak sekali ya, Prof. Ya. Ini ada pertanyaan dari Lim Ceria, Prof. Apabila jari-jari sudah bengkok karena nyeri sendi, apa bisa diperbaiki atau diobati supaya lurus lagi? Tentu kalau kita lihat penyebabnya, ada yang dari bengkok seperti kalau kita lihat pada rheumatoid arthritis itu, tentu pada keadaan-keadaan tertentu memang bisa diperbaiki dengan tindakan operasi, yaitu spesialis ortopedi itu. Tetapi kita lihat apa bengkaknya itu permanen atau tidak. Kadang-kadang ada suatu kondisi yang kita sebut trigger finger. Itu bisa diobati, bisa sembuh total itu. Ya, jadi kecuali kalau tulangnya udah berubah seperti pada rheumatoid arthritis yang tadi ada gambarnya, ya itu sampai pada tahap tertentu mungkin masih bisa diperbaiki dengan tindakan operatif. Ya, Prof. Jadi tergantung seberapa lanjut ya, Prof. Ya. Ya, dan penyebabnya. Ya, dan penyebabnya. Betul. Kemudian, Prof, ini ada yang menanyakan dari Stefani, di musim pancaroba seperti sekarang, bagaimana lansia melakukan perawatan sendinya agar tidak kena rematik, agar tidak sakit, Prof? Sebenarnya musim ini tidak mempengaruhi
penyakit rematik ya. Jadi yang pada prinsip dasarnya yaitu jangan membebani sendi, dan tentu latihan aerobik secara umum dan untuk kebugaran tubuh secara umum, dan juga untuk sendi juga bagus. Jadi hanya latihan. Yang kalau terlalu banyak imobilitas, artinya duduk, tidur dan sebagainya, tentu itu malah kurang baik untuk sendinya. Harus Iya, dilatih Prof. sendinya. Ya, latihan biasa saja. Cukup jalan kaki misalnya rutin. Ya. Iya, Prof. Jadi tidak boleh bergerak terlalu sedikit, tapi kalau terlalu banyak juga kurang baik ya, Prof ya. Ya, ya. Kemudian Prof, pertanyaan dari Anis Apriliawati, apakah sering memakai high heels bisa memacu nyeri sendi? Bisa ya. Jadi memang kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan ya, Prof ya. Ya. Baik, Prof. Kemudian ini Prof, pertanyaan dari Beatrix, glukosamin Prof, itu sebaiknya mulai umur berapa dikonsumsi, Prof? Apakah perlu dikonsumsi, Prof? Gitu. Ya, glukosamin ini masih pro dan kontra ya. Sebagian ada yang setuju, ada yang tidak. Tetapi umumnya tidak disarankan untuk pencegahan. Bisanya diberikan hanya pada kondisi-kondisi tertentu yang bisa diketahui setelah lakukan pemisahan oleh dokter tentunya. Jadi kita minta advice kepada dokter, nanti dokter yang menentukan apakah ini bisa atau tidak. Ya, tapi umumnya tidak dipakai untuk pencegahan. Oh iya, Prof. Jadi tidak untuk mencegah ya, Prof ya. Jadi pada populasi umum sebenarnya mungkin masih pro kontra ya, Prof, untuk diperlukan atau tidak untuk minum glukosamin gitu. Oke. Baik, Prof. Sepertinya sih untuk pertanyaan yang pada umumnya sudah terjawab semua. Coba ya saya cari lagi. Oh, ini Prof, ada pertanyaan dari Amelia. Apakah trigger finger bisa dialami 6 jari sekaligus? Jadi semuanya nih Prof kena trigger finger. Teoritis bisa saja ya, tapi saya belum mungkin. Saya jarang sekali menemukan keadaan seperti itu, tapi bisa ya. Oke, jadi bisa ya Prof, tapi Prof selama ini belum pernah menemukan ya Prof ya. Mungkin 3 atau 4 itu masih biasa lah. Kalau 6 ya mungkin waktu 1 atau 2 terkena masih belum berobat, akhirnya yang lain-lain kena juga. Iya ya Prof ya. Oke, ya sepertinya sih untuk pertanyaannya semuanya sudah terjawab Prof. Ini ada yang terakhir nih. Dokter Marcella, aku boleh nanya langsung nggak, Dok? Dari mana ini ya? Oh iya. Nah, dari mana, dokter? Oh ini ya boleh diketik dulu pertanyaannya. Sudah, tadi saya barusan rename karena salah masuknya ke passcode-nya Medisra. Saya salah. Iya. Saya tadi salah masuk. Ya, tapi udah rename kok. Oke. Mungkin saya nanya langsung aja ya ke Profesor. Oke, ya boleh, silahkan. Ya, langsung. Dokter, apa bedanya renotitis artritis RA dengan SLE, Dok? Yang pertama, terus yang kemudian yang kedua, dokter bisa jelaskan nggak secara singkat tentang Schirmer test itu seperti apa, Dok? Terima kasih, dokter. Bagaimana pertanyaan kedua? Schirmer test, Prof. Schirmer test, Prof, sama bedanya RA dengan SLE, Dok. Terima kasih, dokter. Oke. Ya, secara ringkas, memang tadi kita bicarakan mengenai rheumatoid arthritis ya. Rheumatoid arthritis itu dengan lupus SLE itu sama-sama merupakan penyakit rematik autoimun. Kalau rheumatoid arthritis itu terutama mengenai sendi-sendi. Meskipun dalam jangka panjang dapat juga terjadi manifestasi ekstraartikular. Jadi gejala atau keluhan di luar sendi, artinya organ-organ tubuh lain yang bukan sendi, misalnya paru, mata, dan sebagainya.
Tapi kalau kita lihat perbedaannya antara lain, pertama kecenderungan yang terkena. Kalau rheumatoid arthritis lebih sering pada wanita, tapi pada perbandingannya sekitar 2-3:1. Kalau lupus jauh lebih banyak penderita wanitanya, 9:1, 6-9 berbanding 1. Kemudian usia terkenanya pada lupus pada masa reproduksi, ya 25-40. Kemudian manifestasi sistemiknya lebih sering kita temukan pada lupus. Ya, kita lihat tadi praktis semua organ tubuh dapat terkena, ya. Jadi memang berbeda. Kalau kita lihat sama-sama ada artritis, tetapi artritis pada lupus itu disebut non-deforming, tidak merusak sendi. Sedangkan pada rheumatoid arthritis kita lihat sendi bisa rusak sampai tadi sudah ada gambarnya, ya. Pada lupus bisa terjadi keluhan radang sendi, tapi tidak sampai merusak seperti pada rheumatoid arthritis. Ya. Iya, Prof. Secara Ya. ringkas itu aja. Kemudian Iya. yang Sama kedua, simetrisnya gimana? Schirmer test. Iya. Itu pada sindrom Sjögren, di mana yang terkena adalah kelenjar-kelenjar ludah, kelenjar air mata, dan kelenjar saluran pencernaan dan sebagainya, ya. Jadi sehingga produksinya terganggu, mungkin berkurang atau malah tidak ada. Akibatnya mulut jadi kering karena ludah tidak diproduksi, penderita menjadi susah menelan, harus minum banyak kalau mau menelan. Kemudian pada mata, produksi mata, air mata juga berkurang, sehingga kalau kita letakkan tadi kertas saring pada mata, di bawah kelopak mata, tentu matanya, air mata akan terjadi meresap ke dalam kertas saring, sehingga kita lihat panjangnya kertas saring itu mungkin 10-15 mm itu akan basah. Kalau kurang dari itu atau malah tidak basah, itu berarti memang matanya kering, artinya produksi air matanya berkurang. Saya kira itu untuk mendiagnosis ada tidaknya produksi air mata. Dan itu untuk membantu diagnosis sindrom Sjögren. Mudah-mudahan cukup jelas. Terima kasih Profesor, jelas banget. Ya. Prof, ini ada pertanyaan baru. Ini juga lumayan bagus nih, Prof, pertanyaannya nih, Prof. Dari Suri, nyeri sendi pada kondisi seperti apa sih, Prof, yang harus segera dikonsultasikan ke dokter? Nyeri sendi mungkin yang pertama boleh kita obati dengan obat pereda nyeri. Tapi kalau jelas ada radang, bengkak, itu harus segera langsung dikonsultasi ke dokter. Tapi kalau nyeri sendi yang mungkin ringan, mungkin hanya berupa pegel-pegel biasa, itu boleh diobati dengan cara minum obat pereda nyeri atau mengurangi kegiatan yang mungkin mengakibatkan timbulnya nyeri tersebut. Ya, misalnya setelah ngangkat barang berat, sendinya sakit, ya itu berhenti dulu ngangkat barangnya. Nggak perlu langsung ke dokter, kecuali kalau setelah beristirahat masih tidak, nyerinya masih menetap, ya itu perlu kita konsultasi. Jadi intinya kalau nyerinya menetap dan ada bengkak dan pada sendinya ya, Prof, ya? Ya. Ya. Oke. Baik, untuk yang mau bertanya langsung ke Prof, boleh. Ini ada yang angkat tangan, Christina Silini. Ini Bu Dr. Marcel. Ya. Tadi saya kan udah bertanya di chat, saya lagi ditinggal dulu tadi lagi sholat, saya nggak dengar pertanyaan apa jawaban dari dokter gitu. Oh, dari ini dengan siapa? Tadi, Ibu Rostiningsi. Tadi pertanyaannya yang apa ya, Bu? Ini saya kan udah usia saya 50 tahun. Terus kalau bangun tidur pagi itu tangan saya terasa kram gitu, terus udah gitu kalau
pas bangun tidur tuh kaki kayak di ujung tumit itu tuh kayak ada duri gitu dok gitu. Itu apa termasuk rematik atau asam urat gitu? Terima kasih ya dok pertanyaannya itu. Ya. Terima kasih dok. Ya, terima kasih. Saya kira itu memang termasuk penyakit rematik. Tapi ini termasuk penyakit yang rematik yang istilahnya ekstraartikular. Jadi yang bukan mengenai sendi. Ini jadi yang terkena adalah pembungkus otot yang berjalan di telapak kaki, yang menutupi telapak kaki itu. Fasia itu selubung otot. Jadi yang terjadi adalah peradangan dari fasia plantaris. Jadi fasia yang terdapat di telapak kaki gitu. Apa pengaruhnya dok kali ya dok? Saya kan suka ngajar dulu kan pakai sepatu tinggi gitu dok, tumitnya tinggi gitu. Jadi kalau pas sudah usia 50 tahun ini, ya itu tumitnya gitu, suka sakit gitu. Iya, itu sebenarnya bukan semata-mata umur ya, tapi karena gitu udah ya. berlangsung, karena efek kumulatif dari udah terlalu lama pakai high heel jadi begitu. Mungkin. Gitu ya dok. Ya udah dok, makasih ya dok ya. Ya, terima kasih. Kembali. Prof, ini di kolom chat ada pertanyaan dari Riva Depok. Ini usianya masih 30 tahun, Prof. Waktu hamil anak ketiga ya, Prof. Selalu sakit bagian panggul kanan waktu bangun tidur, tapi kalau berdiri nyeri sekali, walaupun dari awal, jadi bukan saat besar. Kemudian hanya malam hari. Terus kemudian setelah melahirkan, mulai senam, terdengar bunyi klik-klik di panggul kalau ada gerakan tertentu. Itu tuh kira-kira perlu di follow up atau kira-kira ke arah mana tuh, Prof? Saya kira kalau ada bunyi begitu tentunya mungkin ada sesuatu. Apalagi kalau ada rasa sakit, tentu perlu kita cari penyebabnya supaya tidak berlanjut. Untuk saat ini saya belum bisa memastikan penyebabnya apa ya, tapi memang perlu diperiksa lebih lanjut karena supaya tidak menjadi lebih berat nantinya. Baik, Prof. Iya, terima kasih banyak ya, Prof. Ini banyak sekali pertanyaannya yang Prof sudah jawab. Kira-kira apakah masih ada lagi yang mau bertanya ke Prof? Boleh, ini dokter. ada pertanyaan nih, Prof. Ini ada pertanyaan yang dari... Ya, boleh, silakan. Oke, Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Pertama-tama begini, Prof. Tadi kan, Prof, saya umurnya 63, Prof. Untuk menjaga sendi juga sebaiknya latihan aerobik. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya treadmill itu bagus nggak, Prof, untuk usia saya gitu, Prof? Nah, terus kedua, tengkuk saya tuh suka kayak tadi tuh dokter bunyi klik gitu, tapi nggak sakit. Nah, itu apa harus dikonsultasi, harus bagaimana dokter? Prof, terima kasih, Prof. Ya, untuk yang pertama, sebenarnya kalau kegiatan olahraga seorang itu individual sifatnya. Kalau orang yang sudah dari dulu memang hobinya berolahraga, dari muda misalnya, tentu itu tidak masalah. Umur sekian untuk treadmill dan sebagainya itu tidak masalah. Tapi kalau baru umur 63 baru mau mulai, tentu itu sedikit agak berat ya. Saya sarankan kalau memang mau melaksanakan treadmill, dicoba dulu dari yang paling ringan, misalnya jalan kaki rutin, kemudian baru beranjak ke treadmill. Kalau memang selama ini sudah biasa ya nggak masalah. Kecuali kalau ada penyakit lain ya di luar ini, atau penyakit jantung, paru dan sebagainya. Tapi kalau dari kacamata reumatologi atau apa, itu kalau dari dulu memang sudah biasa ya nggak masalah, Bu. Umur itu nggak masalah. Sampai 70 lebih juga boleh. Ya. Kemudian mengenai leher yang berbunyi itu, nah ini saya sering berbunyi-bunyi ini, kadang-kadang kita sulit memastikan ya. Itu kadang-kadang penyebabnya adalah otot yang kurang terlatih gitu. Mungkin agak kaku dan sebagainya. Jadi
memang itu perlu dievaluasi lebih lanjut. Apalagi kalau misalnya ada keluhan lain yang menyertai bunyi-bunyi itu, misalnya nyeri tengkuk atau nyeri yang menjalar ke bahu dan ke lengan. Nah, itu lengan yang jadi kesemutan dan sebagainya, itu tentu perlu evaluasi lebih lanjut. Harusnya datang ke dokter spesialis apa, Prof? Kalau mungkin kalau mau langsung ke dokter spesialis bisa ke dokter reumatologi atau saraf, neurologi. Oh, Ya. Oke. Terima kasih banyak, Prof. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam. Iya, Prof. Jadi Prof. Zuljasri ini merupakan konsultan reumatologi, jadi bisa berobat ke Prof. Zul juga ya, Prof. Kalau yang keluhan seperti itu ya, Prof. Ya. Eh, Silakan. Iya, Prof. Kemudian, Prof, ini ada pertanyaan dari Hana, apakah psoriasis merupakan penyakit autoimun dan MCU yang tepat untuk orang dengan autoimun? Mungkin terkait reumatik ini ya, Prof. Maksudnya MCU yang tepat maksudnya apa ya? MCU untuk mengetahui Medical check-up. reumatik ini, ya? Medical check-up-nya untuk orang yang dengan penyakit autoimun selain ANA-IF. Soalnya saya buru-buru tadi ketiknya. Terima Oh. kasih, Prof. Selain ANA-IF. Oh ya, begini. Jadi pada dasarnya dokter itu menegakkan diagnosis itu berdasarkan wawancara, pemeriksaan fisik, baru diperlukan pemeriksaan laboratorium. Jadi kalau untuk menduga apakah seorang itu menderita penyakit autoimun, tentu kita lihat dari keluhan dan gejala-gejala yang ada. Kalau dari situ baru kita tentukan pemeriksaan laboratorium, antara lain seperti yang Ibu sebut tadi, ANA. ANA itu untuk melihat apakah ada autoantibody. Artinya antibody terhadap jaringan tubuh sendiri. Kemudian baru kalau misalnya positif, baru kita lanjutkan dengan mencari autoantibody ini jenis yang mana. Ya. Kalau mengenai psoriasis, kita tadi ada istilah artritis psoriatika, psoriatic arthritis. Jadi pada penderita psoriasis umumnya berobat ke dokter kulit. Tetapi kadang-kadang sebagian dari penderita psoriasis itu dapat mengalami radang sendi yang kita sebut psoriasis, artritis psoriatika. Nah, dan itu kadang-kadang malah lebih dahulu dari timbulnya psoriasis. Jadi umumnya sebagian besar berobat ke dokter kulit dulu, baru kalau ada keluhan sendi berobat ke penyakit reumatik. Dua-duanya merupakan penyakit autoimun. Tapi mungkin sudah dijelaskan, penyakit autoimun itu bukan monopoli penyakit reumatik. Penyakit autoimun itu dapat menimbulkan keluhan atau dapat berupa penyakit pada berbagai organ tubuh ya. Bisa saluran cerna, bisa kelenjar tiroid, ginjal dan sebagainya, kulit juga ya. Jadi kalau kita bicara penyakit autoimun, yaitu semua bidang spesialis bisa terlibat. Ya. Terima kasih, Profesor. Jadi kalau misalnya seperti psoriasis, berarti dia ke kulit juga, ke rheumatoid, untuk kedokteran rheumatoid juga perlu ya, Dok ya? Kalau sudah ada keluhan artritis, tentu dokter kulit akan mengkonsultasi ke dokter rematik. Rematik ya. Terima kasih, Prof. Jelas banget. Prof, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Prof. Saya bacakan pertanyaan terakhir dari Bu Ratu. Sebentar. Ini pertanyaan terakhirnya. Halo. Kalau Dok, kalau saya dari diam ke bergerak itu ada rasa sakit di pinggang bagian bawah dan pantat, tapi kalau sudah bergerak tidak terasa. Kemudian sama jari-jarinya juga. Itu sebaiknya ke dokter apa, Prof? Saran saya ke dokter reumatik. Ya, jadi ke dokter reumatik, ke Prof. Zuljasri juga salah satunya ya, Prof? Salah satu ya, salah.
Masih banyak yang lain. Oke, baik Prof. Terima kasih banyak Prof atas presentasinya dan juga sesi tanya jawabnya yang sangat insightful. Banyak sekali pertanyaan yang sudah terjawab. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Baik Prof. Ya. Baik, demikian sesi pertama kita hari ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyakit rematik itu ada banyak sekali, ada lebih dari 100 penyakit dan bisa mengenai sendi, otot, tulang, dan bahkan berbagai organ tubuh lainnya. Dengan gejala yang paling umum merupakan nyeri dan bengkak pada sendi, dan bagi peserta yang memiliki keluhan dan ingin datang berkonsultasi, dipersilakan datang ke Rumah Sakit Medistra untuk membuat perjanjian dengan dokter spesialis kami, dan jangan biarkan masalah rematik atau nyeri terus mengganggu kenyamanan Bapak Ibu sekalian. Oke, baik, kalau begitu kita akan segera lanjut ke sesi selanjutnya. Topik dari sesi kedua adalah rehabilitasi sendi untuk atasi nyeri sendi di usia emas yang akan dibawakan oleh Dr. Ibrahim Agung, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Saya akan bacakan sedikit CV beliau. Beliau merupakan salah satu dokter spesialis kami di Rumah Sakit Medistra. Beliau menyelesaikan pendidikan spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2017 dengan gelar cum laude, dan kemudian melanjutkan pendidikan fellowship pada tahun 2017 di Canggung Memorial Hospital Taiwan dan tahun 2019 di National Taiwan University Hospital, Taipei, Taiwan. Oke, baik, Dr. Ibrahim, mungkin bisa dimulai presentasinya, Dok. Tes, Dr. Marcella, suara saya kedengaran jelas? Iya, kedengaran dokter, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak kepada Medistra Hospital dan juga Dr. Marcella, Ibu Jen, dan Bapak Ibu sekalian. Siang hari ini kita akan banyak diskusi ya, sebenarnya ngobrol-ngobrol tentang masalah yang akan dihadapi untuk Bapak dan Ibu sekalian nanti di usia emas, usia 50 tahun ke atas. Di mana keluhan nyeri sendi ini menjadi keluhan yang paling sering dirasakan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Ditambah dengan kondisi saat ini, pandemi COVID, kita mulai banyak melakukan aktivitas atau sebaliknya. Aktivitas yang sebelumnya kita lakukan malah menjadi berkurang. Saya izin share screen dulu. Topik yang akan kita bahas yang hari ini adalah topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana kita melakukan satu proses rehabilitasi sendi untuk mengatasi nyeri sendinya. Karena ini merupakan suatu hal yang penting untuk kita ketahui. Kalau dulu masalah pengapuran, masalah osteoartritis atau degenerasi sendi itu akan terjadi di usia memang 50 tahun ke atas. Namun ternyata sekarang dengan semakin banyak orang yang berolahraga, ya, mulai dari sepeda lipat, road bike, kemudian banyak berjalan, maraton, ada juga pasien saya yang sudah mulai banyak bermain golf dan lain sebagainya, akibatnya masalah sendi ini akan semakin sering didapatkan. Dan tidak jarang keluhannya disebabkan karena faktor exercise yang berlebihan. Oleh karena itu kita akan lihat bersama apa sebenarnya masalah nyeri sendi, apa yang bisa kita lakukan sebagai program rehabilitasinya, sehingga kita bisa mencegah nyeri ini tidak akan datang kembali. Baik, perkenalkan saya Dr. Ibrahim Agung, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, harus kita ketahui bahwa di dalam tubuh kita memiliki 360 sendi. Jadi mulai dari leher, cervical ya, dari C0, C1 sampai C7, bahkan tulang belakang kita memiliki 32 ruas tulang, sampai bawah ada L4, L5, E1, kemudian jari-jari ini semua juga kita memiliki sendi, pergelangan, siku, bahu, kemudian juga pinggang, panggul, ankle, tumit, dan lain sebagainya, itu adalah semua sendi. Di mana semua sendi tersebut dapat mengalami masalah dan dapat mengalami nyeri, di mana ketika sudah nyeri, biasanya akan dialami pada sendi-sendi yang kita sebut sebagai sendi weight bearing. Sendi weight bearing adalah sendi yang menumpu beban tubuh kita. Yang pertama paling sering adalah spine atau tulang belakang. Oleh karena itu leher, ya, nyeri leher adalah keluhan yang cukup sering kita alami.
Sekarang kita banyak pandemi, kita banyak melakukan Zoom seperti ini, atau menggunakan HP, maka leher ini akan sangat kaku. Sendinya akan bermasalah, otot-ototnya juga akan bermasalah. Kemudian juga mungkin kita banyak melakukan aktivitas yang banyak menggunakan pinggang, sehingga tulang belakang akan sangat kaku, nyeri, dan tidak nyaman. Belum lagi masalah hip atau panggul. Nyeri di bokong, nyeri di panggul, itu juga menjadi suatu hal yang sangat sering menyebabkan keluhan nyeri. Dan yang juga sering adalah lutut. Nah, lutut ini kok dulu nggak ada bunyi, sekarang kalau jalan mulai ada bunyi kretek-kretek. Ya. Dulu nggak ada keluhan, sekarang kalau berjalan, naik turun tangga, kok mulai terdengar suara kretek-kretek di dalam lututnya. Nah, ini adalah keluhan-keluhan yang biasa dialami di sendi weight bearing. Sendi yang menumpu tubuh kita. Namun Bapak dan Ibu sekalian, bukan hanya sendi weight bearing ternyata yang dapat mengalami masalah. Sendi yang sering bergerak juga akan mengalami masalah nyeri sendi. Contohnya adalah bahu kita. Bahu kita ini sebuah struktur yang sangat kompleks. Di situ ada sendi, di situ ada tendon, ada otot, ada urat, ada saraf, ada ligamen, yang semua bisa bermasalah kalau ini kita over. Misalnya, kalau dulu kita nggak terlalu banyak aktivitas, misalnya di sebelum pandemi, namun sekarang karena WFH kita banyak di rumah. Kalau kita banyak di rumah, mungkin kita nggak betah ngelihat apa-apa, kita beres-beres ya. Kita dorong-dorong kursi, kita dorong meja, kita naruh peralatan-peralatan di tempatnya. Maka bahu kita yang biasanya nggak terlalu banyak dipakai, saat ini semakin banyak dipakai. Nah, inilah yang akan menimbulkan keluhan nyeri sendi. Ini kita lihat ya, satu proses degenerasi atau proses penuaan itu dimulai dari satu kondisi yang sehat sebenarnya, namun mulai terdapat erosi. Jadi permukaan tulang dan sendinya, tulang rawannya sudah mengalami pengikisan. Yang pada akhirnya nanti tulang rawannya yang tadinya smooth, halus, mulus, mulai kasar. Itulah awal-awalnya timbul keluhan nyeri sendi. Maka proses penuaan ini akan menyebabkan banyak perubahan. Kartilago atau tulang rawannya menipis. Cairan sendinya sudah mulai berkurang. Inilah awal mulai adanya gesekan. Gesekan ini akan menimbulkan keluhan nyeri, yang lama-kelamaan menimbulkan gangguan pada fleksibilitasnya. Kok kalau yang muslim ya, tadinya sholat bisa seperti biasa, tiba-tiba sekarang sholat harus duduk. Kok tadinya bisa jongkok di bawah nih, atau duduk di bawah, lagi kumpul-kumpul, sekarang buat berdiri saja sulit sekali. Nah, kemudian yang terakhir adalah kekuatan otot juga berkurang. Dulu kayaknya jalan 500 meter oke. Kok sekarang jalan 100 meter sudah mulai pegel pahanya. Nah, itu adalah keluhan-keluhan yang menyertai masalah degenerasi atau penuaan sendi. Dan yang paling bermasalah adalah masalah nyerinya. Ini nyeri memang merupakan suatu hal yang penting untuk kita atasi. Maka kita lihat, ini adalah proses degenerasi, ini adalah lutut kita. Ya, sebenarnya proses degenerasi atau penuaan sendi ini merupakan suatu proses yang ilmiah. Jadi natural. Semua orang akan mengalami begitu. Dia wear and tear, dipakai maka dia akan rusak. Jadi kalau misalnya kita punya sendi lutut, kalau seseorang yang sering menggunakannya, dia akan relatif lebih cepat rusak dibandingkan yang jarang menggunakannya. Maka pasien-pasien kita kalau yang relatif masih muda, namun dia atlet ya, misalnya contohnya atlet badminton atau bulu tangkis. Bayangkan, dia berlatih berjam-jam sehari mulai dari dia muda. Dia harus smash, sehingga dia akan jump, lompat-lompat setiap hari. Itulah kondisi-kondisi yang akan memperberat masalah di lututnya. Belum lagi masalah bahunya, ya, belum lagi masalah pergelangan tangannya. Itulah yang menyebabkan degenerasi. Nah, degenerasi inilah kalau misalnya Bapak dan Ibu sering mendengar dengan osteoartritis atau pengapuran sendi. Ya. Nah, apa sebenarnya osteoartritis? Tadi mungkin Prof. Zul sudah banyak menjelaskan juga tentang rematik dan juga masalah osteoartritis juga. Nah, sebenarnya osteoartritis itu adalah degenerasi atau penduaan pada sendinya. Dan ini bisa terkena di semua sendi. Jadi bayangkan, 360 sendi, mulai dari cervical sampai dengan ujung kaki kita, itu semua bisa mengalami osteoartritis atau pengapuran. Nah, ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara satu proses degenerasi, jadi perusakan, dengan regenerasi atau perbaikan sendinya. Jadi semakin banyak dipakai, namun tidak diimbangi dengan perbaikan strukturnya, inilah yang akan menimbulkan satu kondisi degenerasi atau penuaan sendinya. Apa saja gejalanya? Pertama, nyeri. Keluhan nyeri ini yang paling sering membuat pasien datang. Jadi Bapak dan Ibu datang biasanya karena nyeri lutut, nyeri bahu, nyeri pergelangan tangan, nyeri jari-jari, nyeri leher, nyeri pundak, nyeri pinggang, nyeri bokong, semua dimulai dari nyeri. Yang biasanya sudah dicoba berbagai macam cara. Jadi misalnya di rumah, karena sekarang sedang COVID misalnya ya, belum berani ke rumah sakit, di rumah sudah coba dioleskan dengan yang hangat-hangat.
sudah coba diurut, coba dibalurin pakai sesuatu yang hangat. Namun kenapa keluhannya masih belum hilang? Karena mungkin masalahnya bukan hanya pada otot, namun pada sendinya. Kemudian yang juga sering adalah sulit berjalan. Biasanya jalan enak, sekarang jalan sedikit sudah sakit. Tidak jarang membutuhkan tongkat untuk berjalan atau bahkan kursi roda untuk berjalan. Ya, inilah keluhan-keluhannya. Kemudian yang khas juga adalah kekakuan pagi hari. Kok bangun tidur, mau napak, tapi lututnya kaku. Kok lututnya sulit untuk digerakkan, rasanya kaku. Namun tidak terlalu lama, kira-kira kurang dari setengah jam sudah lebih lentur, bisa berjalan kembali. Ya, yang juga sering adalah bengkak. Kita lihat lutut kita kok bengkak, kok diraba terasa hangat. Dibandingkan antara kanan dengan kiri, yang satu terasa lebih hangat dan terlihat kemerahan. Inilah tanda-tandanya. Sedang ada efusi atau adanya akumulasi cairan di sendinya. Dan yang terakhir adalah perubahan bentuk. Bapak dan Ibu sekalian, ketika usia sudah 60, ada pengapuran grade yang sudah besar, grade 3 ke atas. Maka yang terjadi adalah perubahan bentuk lututnya. Yang tadinya lurus antara tulang paha dengan tulang kering, maka dia akan berubah menjadi bentuk. Apakah itu O ataukah X? Ya, itu karena ada deformitas atau kerusakan pada sendi yang semakin berat. Maka kita harus lihat dulu bagaimana diagnosisnya. Ya, jadi kalau misalnya dari American College of Rheumatology, dia punya beberapa gejalanya. Kalau Bapak dan Ibu usia di atas 50, sangat mungkin sudah mengalami degenerasi sendi. Ya, kemudian kekakuan pagi hari yang kurang dari 30 menit. Ini mohon maaf, kurang dari 30 menit. Kemudian ada bunyi krepitasi atau bunyi kretak-kretak ketika digerakkan. Ditambah lagi ada nyeri pada sendinya dan pembesaran tulang. Jadi di sendinya itu kalau kita raba, yang tadi yang nggak ada bentuknya, kok sekarang jadi ada tonjolan. Ya. Dan kalau kita lihat di gambar ini, grade 1 dilakukan ronsen, itu belum ada pengapurannya. Grade 2, lihat sudah mulai ada perubahan, kerusakan pada tulang rawannya, dan juga adanya tumbuh seperti duri di dalam sendinya. Grade 3, selain adanya tumbuh duri, ditambah dengan penyempitan celah sendi. Inilah yang membuat semakin sakit. Bisa bayangkan, tulang paha dan tulang kering yang tadinya seharusnya lebar, sekarang mengalami penyempitan. Sehingga ketika ada gerakan menekuk ke lurus atau lurus ke menekuk, dia akan timbul gesekan. Nah, gesekan inilah yang akan menimbulkan nyeri. Kita bisa bayangkan, tulang dan tulang bergesekan. Luar biasa nyerinya. Yang terakhir adalah berat. Ketika sudah berat, ini sudah menempel. Inilah yang mungkin sudah membutuhkan total knee arthroplasty atau total knee replacement. Penggantian tempurung lutut secara total. Nah, ya, ada beberapa faktor risiko tentunya. Pertama, wanita lebih besar dari laki-laki. Kemungkinan untuk terkenanya. Kemudian yang kedua yang perannya penting juga adalah berat badan. Semakin berat badan kita, maka pembebanan ke sendi-sendi tubuh kita, tulang belakang, panggul, lutut, ankle, dan kaki akan sangat berat. Maka dengan kita mengurangi beban, maka akan sangat menjaga sendi kita untuk tidak rusak. Ya. Kemudian genetik, kemudian juga riwayat kecelakaan. Jadi kalau memang ada riwayat cedera sebelumnya, baik karena olahraga ataupun karena pekerjaan, ini akan lebih rentan untuk menimbulkan keluhan nyeri sendi. Sekarang pertanyaannya, dok bisa diapain? Nah, kita bisa lihat apakah kita bisa dengan obat, apakah kita bisa non-farmakologi, terutama karena bidang saya adalah rehab, apa rehab yang bisa kita lakukan? Ya, baik mencegah ataupun menata laksana ketika sudah terjadi masalah. Yang terakhir mungkin surgery atau operasi. Ini kita lihat, sebenarnya kita tidak bisa melihat masalah sendi hanya dari sendinya itu saja. Tidak bisa masalah lutut satu, kita hanya melihat lututnya saja. Karena seringkali masalah lutut itu akan menyebabkan kompensasi ke sendi-sendi berikutnya. Jadi bisa-bisa nyerinya di lutut, namun dia menjalar sampai ke paha bagian luar sampai ke bokong. Tidak jarang juga dari lutut, dia bisa menjalar sampai ke bawah, ke betis sampai ke ankle. Maka kita harus lihat secara keseluruhan, menyeluruh. Meskipun masalahnya satu sendi, namun keseluruhan dampaknya harus kita lihat. Kemudian yang kedua, kompensasi pada sendi ini juga bisa terjadi kepada sendi satunya. Jadi misalnya Bapak dan Ibu ternyata sakit pengapuran atau lutut kanan yang sakit. Tanpa sadar, karena kalau kita berjalan, memberikan beban ke lutut kanan, kita akan mengeluhkan nyeri, tanpa sadar kita akan berusaha memindahkan beban tubuh kita ke lutut kiri. Dampaknya apa? Dampaknya lutut kiri yang tadinya aman, akan juga ikut-ikutan bermasalah. Nah, inilah yang harus kita lihat. Ya, jangan sampai kita karena kita tidak bisa mengatasi dengan baik, maka nanti dampaknya ke sendi-sendi yang lainnya. Nanti saya akan tunjukkan apa-apa saja yang kita bisa berikan. Namun prinsipnya, obat jangan ragu untuk meminum obat. Tadi Prof. Zul mungkin sudah banyak menjelaskan tentang obat. Yang penting adalah weight loss, ini berat badan dikurangin,
Exercise itu paling penting karena bagaimanapun juga dengan exercise kita akan bisa menguatkan otot-otot yang menopang sendinya. Dengan ototnya kuat, maka sendi ini akan dapat terproteksi, tidak dapat mengalami kerusakan dengan berat. Kemudian jangan lupa kita juga gunakan alat-alat terapi untuk kita bisa meningkatkan regenerasi serta juga untuk mengurangi nyerinya, dan juga gunakan tongkat jika dibutuhkan, serta gunakan brace atau knee decker jika memang diperlukan, sehingga kita bisa mengurangi pressure kepada sendi yang bermasalah. Nah, rehabilitasi itu sebenarnya bukan hanya melihat lututnya. Tadi kalau kita lihat, rehab ini akan melihat keseluruhan whole of function-nya. Kalau misalnya kita masalah nyeri lutut, ini bukan hanya lutut yang harus diatasi, namun juga kekakuannya, lingkup gerak sendinya, kekuatan ototnya, keseimbangannya, kemampuannya berjalan, kemampuan beraktivitas, sampai dengan kembali dia bekerja dan berolahraga. Ini adalah satu hal yang harus dimaksimalkan, harus direhab dengan baik, sehingga tidak ngatasin sendi, selesai, terus kemudian nanti bagaimana kembali bekerja, itu tidak kita urusin. Namun rehab akan melihat keseluruhannya dari the whole system, semua functionnya harus kita lihat. Sehingga memang ketika orang sudah mendapatkan satu program rehab yang baik, dia akan kembali kepada kualitas hidupnya yang jauh lebih meningkat. Nah, fungsi apa saja yang bisa ditingkatkan? Berjalan, beraktivitas, dia juga bebas dari nyeri. Ini hal-hal yang penting yang dibutuhkan. Ya. Kemudian, yang paling penting adalah mengatasi nyerinya. Nanti saya akan tunjukkan banyak cara untuk kita mengatasi nyeri. Yang kedua, kita maksimalkan lingkup gerak sendinya. Gerak sendi ini penting sekali. Kita bisa bayangkan, kalau kita ngangkat terbatas, ya misalnya ada masalah di bahu, shoulder pain. Kalau pada laki-laki mungkin tidak terlalu bermasalah. Namun kalau ada masalah nyeri bahu pada perempuan, ini sangat mengganggu sekali. Kenapa? Karena misalnya wanita ingin mengaitkan, mohon maaf, tali beranya ke belakang, ini akan mengalami kesulitan, ya. Sehingga biasanya akan dipakai ke depan, kemudian diputar ke belakang. Itu adalah masalah lingkup gerak sendi yang harus diatasi juga. Kemudian juga adalah masalah kekuatan ototnya. Tadi saya sampaikan bahwa otot yang baik, otot yang kuat akan menopang sendi untuk dia tidak mengalami masalah yang lebih berat ke depannya. Sebaliknya, otot yang lemah akan membuat beban tubuh kita akan langsung diberikan kepada sendi sehingga dia akan menyebabkan kerusakan dalam waktu yang lebih cepat. Ya. Nah, yang terakhir adalah proteksi sendi. Jangan sampai kalau sudah baik, sudah tidak nyeri, sudah full lingkup gerak sendinya, sudah kuat ototnya, ke depan kambuh lagi. Maka kita harus lakukan proteksi. Nah, kita bisa berikan obat tadi, namun yang paling penting adalah kita tingkatkan lingkup gerak sendi dengan exercise, latihan fisik. Ya, jadi jangan sampai sudah sembuh, sudah ke Prof Zul misalnya, sudah ke saya, sudah direhab, sudah enak, kemudian karena tidak exercise, kambuh lagi nyerinya. Maka sebenarnya kita harus melihat secara komprehensif, dan exercise itu merupakan satu hal yang menjadi kunci untuk mencegah nyeri sendi tidak kembali lagi. Ya, nah pertanyaannya, dok, exercise-nya apa yang boleh? Nah, prinsipnya yang boleh adalah low impact exercise. Jadi untuk Bapak dan Ibu, ketika sudah berada di usia emas, kurangin high intensity exercise. Karena nanti sendinya pun akan mengalami kerusakan. Namun low impact itu boleh. Moderate pun masih boleh. Misalnya bersepeda, terutama sepeda statis jauh lebih baik, ataupun berenang itu bagus sekali. Karena gerak itu boleh. Yang tidak boleh adalah beban. Jadi pasien terkadang suka nanya, dok kok sepeda boleh? Kan sepeda bergerak. Saya sampaikan, bergerak boleh Ibu. Bergerak boleh Bapak. Yang tidak boleh adalah beban. Karena dengan beban, kerusakan akan semakin berat. Yang kedua, karena kita tahu masalah lingkup gerak sendi menjadi masalah, kita latih lingkup gerak sendinya. Range of motion exercise merupakan suatu hal yang penting sekali. Kemudian kita lakukan stretching, peregangan. Baik di pahanya, ini ada namanya iliotibial band. Ada di otot hamstring, otot betis, ya itu suatu hal yang penting. Kemudian yang penting juga adalah kita kuatkan otot pahanya. Karena otot paha ini yang akan menumpu dan juga mengurangi beban kepada lutut. Yang terakhir adalah hidroterapi. Hidroterapi ini bagus sekali Bapak dan Ibu sekalian. Kita bisa lakukan exercise di dalam air. Karena terkadang pada kondisi yang sudah berat, latihan di darat atau tidak di air itu akan memberikan beban dan sakit. Namun di air dia akan lebih nyaman, ya. Nah, maka yang paling aman tadi bersepeda atau berenang, lebih baik sepeda statis ya. Nah, ini sangat aman. Lalu ini latihan-latihan yang bisa dilakukan, stretching, penguatan otot, kemudian hamstringnya, iliotibial band-nya, quadricepsnya, otot pahanya itu kita kuatkan.
Dan di rehab ini kita punya banyak modalitas. Karena di rehab kita punya banyak tim. Kita punya fisioterapi yang bisa memberikan terapi, dan juga jika memang kasusnya berat, dokter juga akan lakukan terapinya. Kita bisa gunakan ESWT, extracorporeal shockwave therapy. Tujuannya adalah untuk melakukan regenerasi dan juga untuk mengurangi nyeri. Kita juga bisa berikan laser. Tujuannya adalah untuk mengurangi nyeri, kemudian mengurangi inflamasi dan merangsang regenerasi. Ya, ini yang kanan laser, ini bisa kita berikan. Kemudian juga bisa kita berikan TENS atau electrical stimulation, bisa kita berikan ultrasound untuk mengurangi ketegangan ototnya, dan alat-alat lain seperti diatermi, magnetoterapi, ataupun krioterapi sebagai anti radangnya. Jadi banyak cara untuk kita mengatasi nyeri sendi, untuk mengurangi peradangan dan merangsang regenerasi atau peremajaan sendinya. Nah, kita juga bisa berikan electrical stimulation ataupun taping untuk mensupport lututnya. Yang juga penting adalah injeksi. Nah, kadang-kadang orang takut injeksi, namun ada tempatnya injeksi ini juga sangat penting untuk mengurangi nyeri. Ya. 2 injeksi yang paling sering digunakan adalah kortikosteroid, ya, atau steroid tadi untuk mengurangi peradangan, dan yang kedua adalah hyaluronic acid atau sering disebut sebagai oli atau lubrikan. Ya. Nah, ini penting juga. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa platelet-rich plasma atau bahkan stem cell dengan mesenchymal stem cell cukup memberikan harapan ke depan untuk masalah nyeri sendi, meskipun semua tetap dalam tahapan research. Ya. Nah, intervensi nyeri juga bisa digunakan. Jadi kalau nyeri sendinya sudah sangat berat, kita bisa blok sarafnya, sehingga nyeri sendinya pun bisa diatasi. Ya, meskipun kita bisa gunakan dengan ultrasound guided ataupun C-arm, jadi dipandu dengan X-ray. Bapak dan Ibu sekalian, yang penting juga adalah proteksi sendi. Kita jaga sendinya. Gimana? Karena aktivitas seperti jongkok, naik turun tangga, atau berjalan jauh akan membuat kerusakan sendi yang sangat berat. Sehingga kita proteksi, kurangin aktivitas tersebut, dan kita bisa gunakan dengan penggunaan Dacre seperti ini. Jadi kalau jalan jauh, Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira kita akan pergi, misalnya ya, di bandara, kita tahu Terminal 3, misalnya jauh berjalan, bisa gunakan Dacre, ataupun kalau perlu gunakan tongkat, sehingga kita bisa kurangi pembebanan ke sendi kita untuk memproteksi sendi lebih baik lagi. Nah, ini alat bantu jalan, kita bisa gunakan cane, tripod cane, walker, wheelchair, disesuaikan dengan kondisi Bapak dan Ibu sekalian. Kalau ragu, datang ke dokter rehab, maka kita akan sesuaikan kondisi dan juga alat bantu yang sesuai untuk Bapak dan Ibu. Ya, ini ortotik juga penting. Ada yang hanya slim, kain saja. Ada yang pakai lateral bar, pakai metal di sampingnya. Ada yang bisa diatur sudutnya. Ada yang bisa diberikan pressure agar lututnya yang tadi bengkok lurus kembali. Ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memproteksi sendi. Ya. Satu lagi yang juga penting adalah kita koreksi insole-nya. Kadang-kadang kelainan sendi ini disebabkan karena masalah di kaki. Misalnya kakinya flat atau kakinya pronated, masuk ke dalam. Yang dampaknya nanti adalah ke lutut. Maka dengan kita modifikasi masalah di kaki, itu kita bisa mengurangi pembebanan ke lututnya. Ya, itu suatu hal yang penting. Bapak dan Ibu sekalian, jika memang sudah grade 4, sudah berat, lutut akan membutuhkan total knee arthroplasty. Ini kita menjadi center juga, ada timnya Prof. Nicholas, ada Dr. Kiki, Dr. Hendy, Dr. Andri Lubis, yang semuanya bisa membantu untuk total knee arthroplasty. Namun ingat, meskipun sudah dilakukan total knee arthroplasty, yang penting juga adalah rehabilitasi post-operasi. Bukan berarti setelah operasi, besok langsung bisa berlari. Namun kita harus ikuti fase-fase rehab yang tepat, sehingga recovery-nya akan sangat maksimal, sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan wawasan untuk Bapak dan Ibu sekalian, untuk kita sama-sama memproteksi sendi, untuk mengatasi nyeri sendi di usia emas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Ibrahim. Ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk nih Dok. Kita mulai ya Dok ya. Pertanyaan pertama dari Oktri Susanti. Siang Dokter Ibrahim. Saya Oktri ingin bertanya, apabila ada sensasi panas di area punggung dari leher sampai pinggul, itu faktornya apa dan terapi apa yang bisa dilakukan, serta sendi lengan sering terasa sakit? Yang apa tadi? Awalnya maaf, yang panas Ya, gimana? di punggung dari leher sampai ke pinggul. Baik. Jadi kita harus lihat dulu, ketika sudah mulai ada masalah sensasi, ya. Kalau ada masalah sensasi, berarti sangat mungkin sudah ada keterlibatan saraf di dalamnya. Kalau tadi hanya nyeri, mungkin masalahnya masih muskuloskeletal atau otot tulang dan sendi. Namun ketika sudah ada sensasi panas, baal, kesemutan, terbakar, itu mungkin sudah ada keterlibatan saraf. Nah,
Di punggung sampai dengan ke pinggang, kita lihat tadi, tulang belakang kita ada 32 ruas, di dalamnya ada saraf, dan di saraf itu dia punya akar sarafnya. Kita khawatir mungkin ada penjepitan atau kompresi pada salah satu akar saraf tersebut yang menyebabkan keluhan panas tersebut. Maka sebelum kita menentukan terapi apa yang terbaik adalah kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kita tegakkan diagnosisnya apa, masalahnya apa, baru kita akan tentukan inilah terapi yang terbaik untuk kasus tersebut. Nah, sehingga kita tidak coba-coba. Ya, kadang-kadang orang kan senangnya coba-coba. Coba ini dulu deh, coba ini dulu deh, coba ini dulu deh, coba ini dulu. Tidak berhasil baru ke kita. Itu yang kita Baru. Betul. Iya, betul. Masalahnya apa? Sudah jelas, baru kita tentukan spesifik sesuai dengan orangnya. Jadi Dokter Marcella, banyak juga pasien itu yang latah ya. Kalau kita sembuh, kita langsung bilang ke orang, lo cobain ini deh, enak nih, ya. Atau sebaliknya, kita lihat misalnya di sosial media, kok selebgram ini ikutan begini, kita ikutan. Belum tentu itu tepat untuk kita. Belum tentu kasusnya sama dengan kita. Belum tentu itu cocok untuk kita. Maka yang terbaik, betul, Dok. lakukan pemeriksaan, tegakkan diagnosis, dan pilih terapi yang sesuai untuk masing-masing dari kita. Iya, setuju, Dok. Betul. Memang jadi harus tegak dulu baru diterapi ya, Dok. Betul. Ya. Kemudian, Dok, pertanyaan selanjutnya dari Stefani. Ini ada beberapa pertanyaan, Dok. Yang pertama, apakah penyebab terjadinya saraf kejepit? Kemudian yang kedua, posisi duduk yang tidak benar itu seperti apa dan menyebabkan sakit di bagian punggung bagian mana? Kemudian olahraga yang aman untuk lansia. Gitu, Dok. Oke. Ya, terima kasih. Jadi pertama kita lihat ya, masalah saraf kejepit ini juga masalah yang paling mengganggu. Ya, saraf kejepit ini kita harus lihat bahwa di dalam tulang kita punya bantalan sendi. Sebentar, saya kayak punya model. Sebentar ya. Tes. Oke. Mudah-mudahan kelihatan dengan jelas ya. Ini satu hal yang penting sekali. Nah, jadi ini tulang belakang kita, ruas bagian bawah. Kita sebut sebagai lumbal, dan ini adalah bagian sakral atau sakrum. Ya. Di antara tulang, ini kita punya bantalan sendi. Ini adalah bantalan sendinya. Ya. Bantalan sendi ini membuat kita bisa bergerak dengan leluasa. Bantalan sendi ini juga mengurangi beban antar tulang dengan tulang. Jadi tulang sama tulang ini tidak boleh saling menempel. Nah, bantalan ini akan mengalami kerusakan kalau kita melakukan aktivitas yang banyak bungkuk. Jadi misalnya kita banyak bungkuk atau nunduk, dia akan mengalami kerusakan. Celakanya, di bagian belakang kita punya akar saraf. Ini akar sarafnya ya, yang akan mengalami penjepitan jika bantalan ini mendorong ke belakang. Jadi saraf kejepit yang pertama disebabkan karena adanya penyempitan antara bantalan sendi yang menyebabkan penekanan pada saraf. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat di sini. Ini adalah lubang tempat keluarnya saraf, akar saraf. Nah, ini bisa terjepit di lubangnya. Jadi pada kasus pengapuran, namun pengapuran yang ada di dalam lubang ini, maka si saraf yang tadinya harus keluar dengan leluasa akan mengalami penjepitan di situ. Nah, jadi dua hal itulah yang akan menyebabkan saraf kejepit. Oleh karena itu, gerakan seperti menunduk lama, membungkuk, mengangkat benda berat itu harus dibatasi. Karena dengan kita membungkuk, kita akan menyebabkan penekanan yang lebih berat pada sarafnya tadi. Ya, itu mudah-mudahan bisa menjelaskan. Kemudian yang kedua, sangat jelas, Dok. Betul. Baik, terima kasih. Yang kedua apa tadi? Posisi duduk? Posisi duduk, Dok. Iya. Oke, kita bisa bayangkan. Duduk dalam posisi tidak benar akan membuat postur kita berubah. Ketika postur berubah, maka akan diikuti oleh otot, tulang, dan sendi yang harus menyesuaikan. Kita bisa bayangkan ya, ini harusnya duduk yang benar. Jadi Bapak dan Ibu di rumah, kalau duduknya di atas kursi, pasti duduknya akan benar. Namun kalau duduknya di atas meja makan atau di kasur misalnya, maka posisi kita akan seperti ini. Ya, bungkuk, akan melihat ke layar seperti ini. Dampaknya adalah
Dampaknya adalah leher kita akan menunduk seperti ini. Nah, kita bisa bayangkan satu aktivitas yang dilakukan dalam waktu lama dengan posisi yang tidak tepat akan menyebabkan otot-otot akan mengalami kekakuan. Sendi akan mengalami penyempitan, saraf akan mengalami penjepitan juga, ya. Dan tulang juga akan mengalami satu perubahan bentuk. Inilah dampaknya. Kemudian yang juga paling sering keluhannya adalah nyeri. Nah, jadi kalau misalnya sudah mulai nyeri atau pegal, itu adalah dampak sudah mulai ada gangguan pada struktur otot, tulang, dan sendinya. Jadi harus hati-hati, ya. Oke, Dok. Masih ada lagi ya? Apalagi Dokter Marcella? Iya, yang dari Stefani juga, Dok, olahraga apa yang aman ya? Tadi dokter sempat sebut low impact ya, Dok. Betul. Jadi kalau misalnya untuk lansia, tetap idealnya periksa dulu, cek dulu untuk kita ketahui apa yang aman. Ya. Namun kalau misalnya Dok belum sempat periksa, Dok kita mau coba dulu di rumah, silahkan. Namun prinsipnya jangan pernah ngelihat dulu ikut-ikutan dari YouTube misalnya ya. Ngelihat di YouTube, oh ada Zumba, kita ikutan. Jangan, itu tidak baik. Namun kita bisa coba berikan low impact activity. Pada lansia, yang penting adalah aerobic exercise yang pertama. Jadi berjalan silahkan. Namun pastikan berjalan dalam jalan yang datar, tidak naik turun, dengan alas kaki yang baik, dan juga pastikan tidak ada masalah yang lain. Ya, misalnya kalau Bapak Ibu ada hipertensi, ada gula, dan itu satu hal yang harus dikontrol. Kemudian yang kedua, yang juga aman adalah peregangan. Jadi stretching itu boleh, ya stretching jangan lupa, karena bertambah usia, elastisitas dan fleksibilitas sendi itu akan berkurang. Maka dengan stretching akan meningkatkan fleksibilitas yang baik. Yang ketiga, kalaupun mau olahraganya sport, sepeda statis itu boleh dilakukan. Ya, karena sepeda statis gerakan berulang akan membuat koordinasi baik, gerakan berulang menguatkan otot, gerakan berulang juga akan meningkatkan fleksibilitas dari sendinya. Demikian Dr. Marcella. Ya, betul, Dok. Jadi memang untuk olahraga itu ini ya, Dok ya, nggak bisa sembarangan ya, Dok ya. Betul. Kemudian, Dok, ini ada pertanyaan yang menarik juga nih, Dok. Sebentar, tadi itu terkait kompres. Oh, ini juga menarik sih, Dok. Kalau misalkan neck decker itu dipakainya hanya saat aktivitas atau saat tidur itu dipakai juga harus dilepas atau bagaimana, Dok? Knee decker ya? Decker, ya, Dok. Baik. Jadi kita tahu tujuannya knee decker adalah untuk mengurangi kompresi atau pembebanan ke sendi lutut. Ya, maka beban ke sendi lutut akan terjadi pada posisi weight bearing, yaitu berdiri. Sehingga kita tahu, dengan kita mau mengurangi pembebanan, bisa dilakukan pada saat berdiri, berjalan, dan beraktivitas. Dengan kata lain, di luar aktivitas tersebut, tidak menggunakan knee decker, it's okay, itu aman. Jadi saya simpulkan, knee decker dipakai hanya saat berdiri, berjalan, dan beraktivitas yang menggunakan aktivitas berdiri. Namun tiduran, santai, lagi leyeh-leyeh, lagi nonton TV, tidak perlu dipakai. Ya. Yang terakhir, Dr. Marcella, harus agak hati-hati. Penggunaan knee decker, satu sisi memang baik untuk memproteksi sendi. Namun, penggunaan decker jangka panjang akan membuat otot yang ada di sekitar sendi mengalami kelemahan. Ototnya menjadi manja, ya. Dia menjadi manja karena kebiasaan ditopang dari luar. Jadi kalau hanya knee decker tidak diikuti dengan exercise, hati-hati. Bukannya malah baik, suatu saat tiba-tiba dia akan semakin sakit. Nah, hati-hati sekali. Jadi harus dengan latihan fisik tadi itu ya, Dok, dikombinasi untuk memperkuat ototnya ya, Dok. Betul sekali, Dok, ini pertanyaan yang menarik nih, Dok, dari Widya. Apakah ada dampak buruk dari menempelkan kompres hangat atau koyo hangat pada lutut yang OA? Karena ini sepertinya banyak ya, Dok, yang melakukan hal ini ya, Dok. Baik, kita harus tahu dulu, kompres itu suatu hal yang penting dan esensial. Namun yang sering adalah salah menentukan kompres dan salah menentukan area atau target dari kompresnya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kita berikan kompres itu adalah untuk cross dari kondisi yang terjadi. Kita contohkan, sendi lutut sedang radang, inflame,
Ya, tanda radang itu pertama adalah pembengkakan, kedua ada rasa nyeri, ketiga ada rasa dan warna kemerahan, keempat diraba rasa hangat, kelima ada masalah di gerakannya. Ya, itu sedang akut, sedang terjadi. Kalau sedang terjadi, karena tadi ada rasa hangat, kita berikan kompresnya itu ice. Ya, kita kompresnya itu dingin. Oke, dengan dingin dia akan mengurangi inflamasinya, dia akan mengurangi radangnya. Itu. Sebaliknya, pada otot yang kaku, misalnya ya, leher lagi kaku, pundak lagi kaku, pinggang lagi kaku, paha lagi kaku, pahanya ya, bukan di dalam sendinya, sedang kaku, itu otot akan memendek. Ketika otot memendek, dia akan menjepit pembuluh darah yang kecil, dia akan menjepit saraf-saraf yang kecil juga di dalamnya, sehingga aliran darah akan terganggu. Maka pada otot kita berikan kompres yang hangat. Ya, dengan kompres hangat, dia akan meningkatkan vaskularisasi atau aliran darah di dalam ototnya. Yang tadinya pendek, dia menjadi lebih renggang. Dengan renggang, aliran darah meningkat, nyeri berkurang, fleksibilitas meningkat. Jadi saya simpulkan, Dr. Marcella, pada sendi, baik cedera olahraga ataupun pengapuran, ataupun kondisi apapun, ataupun cedera ya, misalnya kaki kesleo gitu ya, yang fase akut baru terjadi di awal, maka kita berikan icing. Sebaliknya, pada kondisi yang kronik, pada otot itu kita berikan hangat. Maka mau kita tempel koyo di otot silahkan. Kita mau tempel atau balurin apa-apa di otot silahkan. Namun di sendi jangan. Ya, sendi ya, jangan ya dok ya. Betul. Oke. Dok, ini juga ada pertanyaan nih dok, Fani Herawati. Tadi dikatakan ada analisa sol ya dok untuk telapak kaki yang flat. Itu bisa Betul. dikerjakannya di dokter mana ya dok? Kayak gitu? Itu di dokter rehab. Ya, karena kita menganalisa bukan hanya kakinya saja, tapi gait-nya, pola jalannya kita akan tentukan dulu. Kemudian setelah pola jalan yang kita tentukan, kita lihat masalah apa di kakinya. Apakah kakinya murni flat shoes atau jangan-jangan pronated foot. Bapak dan Ibu sekalian harus hati-hati. Sering kalau ke mall, ya, itu banyak orang menawarkan cek plantar pressure. Itu memang betul plantar pressure. Itu bisa mengukur betapa atau berapa pressure yang ada di kaki. Namun setelah itu harus diberikan correction-nya yang tepat. Ya, kalau kita melihat dari situ saja, dia hanya akan memberikan support di area yang kurang mendapatkan pembebanan. Padahal kaki orang itu berbeda-beda. Ya, kaki orang berbeda-beda. Ada yang namanya pronated foot, supinated foot, flat foot, pes cavus, pes planus, yang semuanya itu membutuhkan koreksi yang berbeda-beda. Ya, masalah di kaki, kaki ini menjadi base atau pondasi tubuh kita. Sehingga ketika terjadi masalah di kaki, dia akan mempengaruhi sendi-sendi di atasnya. Lutut, panggul, spine atau tulang belakang, bahkan sampai ke pundak. Jadi memang sangat krusial sekali untuk kita bisa memberikan sol yang tepat pada setiap orang. Demikian dok. Oke, iya dok. Kemudian dok, ini ada pertanyaan dari Endang. Ada OA dan OP akibat terlalu lama konsumsi steroid dan pernah jatuh yang lumayan membuat sakit berkepanjangan sendi-sendinya. Sudah terasa nyaman, tapi nyeri bekas jatuhnya masih ada. Itu sebaiknya berobat ke mana tuh dok? Apa dan kemana? Baik, ini kita bisa lihat ya, nih karena alhamdulillah ada Prof. Zul, kita bisa lihat masalahnya dulu ya. Kalau masalah bekas jatuhnya, mungkin ada riwayat cedera, ada riwayat trauma, ini bisa ke ortopedi. Masalah osteoartritisnya bisa ke rheumatologis. Sedangkan proses rehab keseluruhan setelah dari ortopedi maupun dari rheumatologis itu ke dokter rehab. Sehingga kita akan melihat the whole function-nya. Apalagi yang bisa kita tingkatkan. Masalah apa yang bisa dilakukan untuk mencegah agar ke depan akan lebih baik lagi. Gitu. Jadi memang rasanya tidak bisa kita datang ke dia semua itu bisa ngerjain semua hal. Kalau dulu mungkin bisa ya. Kalau sekarang setiap dokter, setiap prof sudah punya kekhususan masing-masing. Dan kita akan melihat semua secara komprehensif. Saya melihat dari sudut pandang rehab, mungkin nanti Prof. Zul dari rheumatologis, ada ortopedi melihat dari sudut pandang kebutuhan indikasi surgery-nya, ya, sehingga kita akan melihat seseorang dari whole approach, sangat luas sekali. Iya dok, memang sih
harus intinya kembali lagi ke diagnosa dulu ya dok ya, diperiksa Betul. dulu yang penting pasien itu ya dok. Dok, ini sepertinya kita masuk ke pertanyaan terakhir ya dok karena keterbatasan waktu. Pertanyaan terakhir dari Marta Gunawan. Dokter Ibrahim, kalau ada nyeri, bagaimana kita tahu bahwa ini masalah otot, saraf, tulang, atau rematik? Apakah ada pemeriksaan khusus, misalnya apa MRI, periksa darah, atau bagaimana dok? Baik, ini sekali lagi tadi. Kita akan melakukan pemeriksaan penunjang setelah kita mengetahui bagaimana riwayatnya dan dokter melakukan pemeriksaan fisik. Contohnya begini, ketika ada masalah, ya, masalah di leher, kalau saya curiganya muscle, otot, maka saya akan murni memeriksa, saya melakukan USG. Cukup karena kita curiganya otot. Tapi kalau saya curiga ada masalah di sendi leher, misalnya ada sendi namanya facet joint di leher, saya akan periksanya adalah ronsen. Dan ronsennya ini juga tidak sembarangan, kita akan lihat dari depan, antero-posterior approach, kita lihat dari samping juga. Ya. Namun ketika kita curiga masalahnya adalah saraf, maka kita akan lakukan MRI. Tapi masalah saraf juga bisa curiga masalah saraf misalnya karena keganasan atau tumor. Kita akan lakukan MRI dengan kontras. Jadi memang tidak bisa kita samakan, oh leher kita samakan nih, kita MRI semua. Belum tentu, karena semua itu pemeriksaan penunjang untuk menunjang diagnosisnya. Begitu juga pemeriksaan darah. Kita nggak bisa samakan tadi misalnya, periksa semua DPL, rheumatoid factor, ANA, kemudian ANA profile, bahkan sampai anti-CCP. Tidak perlu seperti itu, namun datang dulu ke dokternya, nanti dilihat indikasinya apa, baru ditentukan pemeriksaan penunjang apa yang tepat untuk menunjang diagnosisnya, sehingga akurasi jauh lebih tepat. Nah, demikian Dr. Marcella. Iya dok, betul. Jadi intinya dari kita dokter akan melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik, baru kita akan menentukan ya dok langkah selanjutnya gitu. Dok, ini tadi kan dokter sempat mention ya dok di presentasi dokter ada beberapa modalitas untuk terapi rehabilitas medik. Ini semuanya rata-rata semuanya ada di Medistra ya dok ya dok? Ada betul. Kita ada Ya, unit jadi khusus ya, rehab medik kita ada unit khusus di lantai 6. Itu di bawah dokter, kita punya tim fisioterapi yang akan bisa memberikan terapi. Gitu. Untuk beberapa kasus yang sulit, butuh ESWT, laser, itu langsung dokternya. Saya yang langsung mengerjakan. iya, betul ya dok. Jadi kalau ada keluhan yang terkait sendi, otot, tulang bisa langsung konsultasi ke dokter ya dok. Kalau misalnya mau ada rencana fisioterapi juga dokter yang akan menentukan, dan kita semua juga ada alat-alat untuk fisioterapinya dan timnya ya dok. Betul sekali. Iya, baik dok. Demikian sesi kedua kita hari ini. Jadi rehabilitasi medis ini sangat bermanfaat dan bertujuan untuk mengatasi nyeri, memaksimalkan lingkup gerak sendi, menguatkan otot, dan support dan proteksi sendi. Juga latihan fisik yang direkomendasikan untuk usia emas ini memang low impact ya dok. Dan kuncinya adalah berhati-hati dengan beban, dan bila ada keluhan harus periksa dulu ke dokter, baru kita tentukan langkah selanjutnya. Kurang lebih seperti itu ya dok. Terima kasih banyak Dokter Ibrahim atas waktunya dan presentasi Sama-sama, dan Dr. sesi Marcella. tanya jawabnya. Statement boleh tanya nggak dok? Satu pertanyaan aja. Gimana dokter? Sepertinya Dokter Ibrahim waktunya terbatas. Bagaimana dokter? Masih di mute. Marcella dok, dikirim ke Dokter Marcella, nanti saya bisa jawab. Ya, Oke, mohon baik. maaf. Iya, baik. Terima kasih, dokter. Oke. Oke, baik. Sekarang saatnya untuk kita umumkan pemenang pertanyaan terbaik hari ini. Jadi, tadi kita sudah mengikuti 2 sesi dari 2 pembicara, dan masing-masing dari setiap sesi akan ada 2 free voucher konsultasi dengan dokter spesialis kami. Yang pertama adalah Prof. Zuljasri dan yang kedua adalah Dokter Ibrahim. Oke, untuk pemenang dari yang sesi pertama, sebentar. Oke. Sesi pertama, yang pemenang pertama adalah Lim Ceria. Kemudian sesi pertama pemenang kedua adalah Eni Susanti. Untuk sesi kedua, pemenang pertama adalah Widya dan pemenang kedua adalah Endang. Selamat bagi para pemenang. Apabila namanya sudah saya sebutkan, mohon untuk
nanti dari tim kami akan menghubungi via chat di Zoom, jadi mohon untuk ditunggu chat dari tim kami di Zoom ini. Oke. Untuk semuanya, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan, jangan lupa ikuti terus kegiatan Medistra Health Festival yang akan ada Health Talk Series selanjutnya. Bisa dicek dan diikuti atau follow Instagram Medistra @medistra.hospital. Salam sehat semuanya. Terima kasih.